Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 621. Boom, bang, bang. Saat Ye Chen mengerang, terdengar auman di aula utama istana. Memalingkan muka, aula utama istana benar-benar tertutup oleh Shen Hua yang mempesona. Jining Xuang membentuk Tao San Xing Tao, tetapi ketiga Jining Xuang diblokir oleh musuh yang kuat. Ye Chen melirik dan jatuh pada pria yang bertempur melawan Dewa Jining Xuang. Mang dingin yang dingin tiba-tiba muncul di matanya. Zhao Qing, ini kebetulan. Aku bisa menemuimu di sini. Berbicara, Ye Chen segera mengaduk pisau perak hantu dan membunuh masa lalu. Bagi mereka yang mengepungnya hari itu, ia tidak akan membiarkannya pergi. Wu Changqing dari Sekte Zhengyang, Qi Zentian dari keluarga Qi, Wang Yuanhua dari keluarga Wang, Zhao Qing dari King Yunzong, dan Master Ling Zhen dari Zheng Qidian. Wu Changqing dari Zhengyang Sekte telah dihancurkan olehnya, dan Qi Zentian dari keluarga Qi juga telah dihancurkan olehnya. Sekarang dia bertemu dengan Zhao Qing dari King Yunzong, akankah dia membiarkannya pergi? Hah, hah, hah. Beberapa orang terus berubah menjadi kabut darah. Ye Chen hampir membunuhnya, tetapi semua orang yang datang ke blok itu begitu banyak ditebas olehnya sehingga dia belum membunuh rumah istana utama, dan dia sudah ternoda dengan darah, seperti Raja Iblis Dunia. Bajingan, di aula utama markas King Yunzong, amarah Gong Sun Zi membumbung tinggi, dan matanya sangat menderu, mengaum seperti singa dengan rambut gila. Hanya beberapa menit yang lalu, 9 istana agung King Yun bergegas untuk meminta bantuan, dan tidak ada urutan kronologis. Sebagai seorang guru, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa artinya ini? Hanya beberapa jam yang lalu, orang yang ia kirim mengirim berita bahwa Yin Ziping setuju untuk menghitung Zheng Yangzong dengan aliansi King Yunnya. Tapi sekarang, beberapa jam kemudian, pasukan 18 balai Heng Yue dan Zheng Yangzong telah melancarkan serangan sengit. Dia tertangkap basah oleh King Yun. Ini mungkin kerugian terbesarnya sejak pengajaran telapak tangan King Yun. Yin Ziping, raungan Gong Sun Zi mengguncang aula, dan, berani kau anggap aku. Bang, boom, di cabang ke-9 King Yun, Jining Xuang dan Zhao Qing telah mengenai kekosongan dari kekosongan, dan kemudian dari kekosongan ke kekosongan, dan akhirnya kembali ke kekosongan dari kekosongan, dan adegan pertempuran sangat luas. Zhao Qingnai adalah orang kuat yang terkenal, bukan alam sok langit biasa. Jining Xuang, meskipun dia memiliki kekuatan untuk menumbangkan surga, tetapi tidak begitu mudah untuk menghancurkan Zhao Qing. Kamu berat di dunia yang kosong, kamu jauh sekali. Jining Xuang mundur dengan telapak tangan, Zhao Qing mendengus dingin. Bagaimana jika kamu menambahkanku? Saat awan yang kuat berubah menjadi kabut darah, Ye Chen perlahan-lahan berjalan dengan pisau perak hantu, dan sudut mulutnya terbenam dalam senyum lucu, dan mata yang dingin bersinar di matanya. Ringan, Chang Sun, melihat Ye Chen, kulit Zhao Qing tiba-tiba suram. Jika saja Jining Xuang sendirian, dia tidak akan takut akan hal itu, tetapi penambahan Chang Xing tidak sama, karena Chang Xing sejajar dengannya. Yin Ziping benar-benar penuh kebencian, Zhao Qing meraung. Pada 2 jam pertama, ada berita dari markas King Yunzong, mengatakan bahwa mereka sedang mendiskusikan dengan Heng Yue aliansi melawan Zheng Yangzong. Sekarang, ketika pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yang terbunuh, Zhao Qingcai bereaksi ditipu, dan dia dibalik oleh Yin Ziping. Jika dia tahu ini, dia pasti akan mendukung pesona parit di muka. Zhong Qiang tidak akan masuk dengan mudah. Aku harus membunuhnya hari itu. Memikirkannya, Zhao Qing mengertakkan giginya dan tampak garang. Hari itu, Ye Chen mengangkat alis dan tersenyum tipis. Ketika kamu dan keluargaku mengajarimu untuk mengepung Ye Chen, aku melihat bahwa kamu masih sangat senang bekerja sama denganmu, jadi mengapa kamu begitu marah dan marah sekarang? Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Tanpa menunggu Zhao Qing, Jining Xuang di sisinya mulai, dan 9 hari Xuan Ling Yin Ling Tian menekan Zhao Qing. Bergantung padamu. Zhao Qing minum dengan marah, melambaikan tangannya, dan meledak ke langit dengan satu telapak tangan, menghancurkan segel misterius 9 hari Jining Xuang. Aku menyeretnya, kau menghancurkan arai teleportasi Void. Jining Xuang berkata dengan dingin, dan sekali lagi melemparkan metode rahasia untuk membunuh Zhao Qing. Itu bagus untuk dikatakan. Ye Chen tersenyum tipis, membawa pisau perak hantu dan membunuh istana utama istana, dan langsung pergi ke istana. Melihat ini, Zhao Qing memukul mundur Jining Xuang dengan satu telapak tangan dan membunuh Ye Chen. Sebagai penguasa kuil Difang, bagaimana Zhao Qing tidak tahu pentingnya Void Array, dan begitu Void Array dihancurkan, Pandian ke-9 akan menjadi kota mandiri, dan konsekuensinya bisa dibayangkan. Selain itu, ini bukan hal yang paling mengkhawatirkan. Dia khawatir bahwa bala bantuan markas telah memasuki arai teleportasi kosong. Jika arai teleportasi dari aula cabang ke-9 hancur pada saat ini, aula cabang ke-9 dan kantor pusat King Yunzong saluran ruang angkasa akan runtuh sebanyak mungkin, dan bala bantuan di saluran ruang angkasa akan terperangkap dalam celah-celah di ruang angkasa, dan sebagian besar dari mereka akan menderita kerugian besar. Tetap, Zhao Qing minum dengan keras dan menebas Ye Chen dengan satu telapak tangan.
Lawanmu adalah aku. Jining Xuang membunuhnya seperti hantu, dan pedang membelah lengan Zhao Qing menjadi selokan. Perlahan, Ye Chen menepuk-nepuk pantatnya, dan Bian Bianer menghantam istana. Namun, sebelum dia membunuhnya, kesembilan sosok itu disingkirkan satu demi satu, dan dengan artefak mengerikan tergantung di kepala mereka, kehebatan mereka, dan kultivasi mereka berada di puncak dunia kosong. Bertarung, 9 biksu King Yunzong di puncak alam kosong, pada saat yang sama, memindahkan artefak spiritual mereka, dan menyapu bersama menuju Ye Chen. Ye Chen mengerang sebentar, Rao adalah kekuatan tempurnya, tidak bisa tidak kaget dan mengerang kembali. Jika itu bukan dominasi fisik dari tubuh suci kuno, aku khawatir dia akan dihancurkan menjadi terak di tempat. Bunuh. Sebelum Ye Chen menghentikan sosoknya yang terbelakang, 9 biksu dari King Yunzong menyerang ke depan, masing-masing melakukan kekuatan magis yang mengerikan. Masih memberi energi, Ye Chen mencibir, dan tidak mundur. Dia memukul ke depan dengan tusukan, dan menebas orang yang bergegas ke depan. Dia terbang keluar, membalik telapak tangannya dan mengejutkan orang kedua, dan orang ketiga adalah yang paling sedih. Naik, Ye Chen ditendang dan ditendang keluar sebelum misteri magis dilakukan. Namun, pada saat ini, Ye Chen juga terluka, tulang belakang darah terbelah di punggungnya, dan lubang darah ditembus keluar dari dada dan bahunya. Keluar, Ye Chen berteriak dengan marah, dan pedang perak hantu itu tertegun olehnya untuk sementara waktu, menukik ke atas, dan ditebas kembali. Tentu saja, ini adalah pertunjukan untuk Jining Xuang. Sejak awal, dia tidak menggunakan semua kekuatannya, juga tidak menggunakan Tao dan orang mati, dan bahkan banyak kartunya tidak digunakan. Semua ini untuk menutupi mata orang-orang. Waktu, terseret dalam bala bantuan King Yunzong untuk membunuh mereka. Namun, siapa dia? Tapi dia adalah Ye Chen, tentu saja akan ada persiapan bekas. Jauh sebelum dia memasuki subdivisi ke-9, dia sudah memisahkan seorang Tao dari Sanxing, dan pada saat ini dia telah menyelinap ke istana tanah dari subdivisi ke-9 dengan berjalan pergi dalam ketiadaan. Nah, alasan dia melakukan ini adalah secara alami untuk mencegah seseorang menyabotase pertempuran. Dengan kata lain, apakah itu Yin Ziping atau Sekte Zhengyang, siapapun yang dekat dengan barisan besar akan dibunuh oleh guntur Tao-nya. Boom, bang, bang. Saat berbicara, Ye Chen sudah berperang dengan 9, dan raungan itu tidak ada habisnya. Di sisi lain, Jining Xuang dan Zhao Qing bertempur di kekosongan, dan kedua Taos keduanya terjebak oleh banyak pria kuat. Adapun tentara Heng Yue dan Zheng Yang, pasukan King Yunzong juga tenggelam pada saat ini seperti lautan hitam. Dengan dua aula menghadap satu aula, King Yunzong benar-benar jatuh ke bawah melawan angin. Meskipun ia mencoba yang terbaik untuk melawan, ia masih sulit untuk menghentikan gelombang pasukan musuh. Hah. Sosok pribadi jatuh ke dalam kekosongan, tetapi satu sosok meledak ke dalam darah, dan pertempuran itu sengit. Dalam apa yang disebut perang, kehidupan manusia seperti mustard, setiap detik, orang jatuh, dan King Yun Tiancheng yang cerah dan indah telah ditutupi oleh darah. Langit malam yang sudah gelap telah ditutupi dengan kerudung berdarah. Ini bukan hanya cabang ke-9 dari King Yun, tetapi juga 8 cabang lainnya. Menatap kehampaan dan menghadap ke bumi, prajurit akan menjadi prajurit, prajurit akan menjadi prajurit, prajurit akan dapat melihat di mana mereka berada, cahaya para dewa, ilmu pedang, cetakan telapak tangan, bayangan tinju, arai-arai, peta susunan, alat-alat spiritual, di seluruh langit. Chapter 622. Boom, bang, bang. Malam yang sunyi sangat gelisah, seluruh Nanchu hampir kacau, ada auman di mana-mana, dan ada fluktuasi perang di mana-mana. Ini bukan hanya 9 balai besar King Yunzong. Pada saat ini, 3 mata rantai kuno dan orang-orang Tao Wong yang dipimpin oleh Huang Yanqiang, telah membunuh banyak kota kuno. Kota-kota kuno ini adalah keluarga afiliasi King Yunzong, dan mereka semua jahat. Ini adalah strategi Ye Chen. Jika Anda bertarung, King Yunzong akan terluka dan dinonaktifkan, sehingga King Yun akan benar-benar membenci Heng Yue dan Sekte Zheng yang saat ini, yang akan menciptakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi mereka untuk bertarung melawan Zheng Yang dengan aliansi King Yun di masa depan. Karena pemandangan perang terlalu luas, dan karena ada begitu banyak tempat dalam perang, seluruh kuartet Nanchu, bahkan Beihu, dan seluruh Chu besar terkejut. Melihat 9 arah dari kejauhan, semua dihantui oleh Shen Hua. Itu adalah awan berlumuran darah yang bergulir, berteriak, mengaum. Bagaimana mungkin ada gerakan besar? Banyak pasukan telah mengirim orang-orang kuat untuk menyelidiki. Ketika mereka melihat medan perang yang besar, terlalu banyak orang yang berbicara berubah warna, karena pertempuran itu benar-benar terlalu sengit, tempat kejadian. Itu terlalu besar. Menurut informasi yang dapat dipercaya, 2 aula 18 poin Heng Yue dan Zheng Yang secara agresif menyerang aula 9 poin King Yun. Aliansi Heng Yue dan Zheng Yang Song, aku mendengarmu benar. Seseorang terkejut, apa-apaan? Otak Heng Yue Song masuk ke dalam air. Dia pergi ke King Yun Song dengan aliansi Zheng Yang Song. Otak Yin Ziping dibanjiri atau ditendang oleh seekor keledai. Seorang biksu tua mencibir, saya berani mengatakan bahwa malam ini King Yun Song dinonaktifkan. Tidak lama lagi Heng Yue-nya akan mengikuti jejak King Yun Song. Kesombongannya akan segera dimakamkan di Heng Yue Song. Bodoh, sekelompok bodoh. Pada malam hari, leluhur keluarga situ berdiri di awan dan memandang ke satu sisi,
Rao adalah identitasnya, tidak bisa tidak bersumpah, bersekutu dengan Zheng Yangzong, saya pikir orang-orang tua di Tongsuan benar-benar tua bingung. Ayah, keseimbangan ketiga sekte akan segera hancur. Keluarga Sangguan, seorang wanita berpakaian ungu diam-diam melihat ke arah Istana Agung ke-9 King Yunzong, dan ada jejak kecemasan di matanya yang indah. Han Yue, Nancu akan mengubah langit. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah piton menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dibandingkan dengan seluruh aula kuil ke-27, dibandingkan dengan ini, pertempuran kita di kuning dan kuning benar-benar penyihir kecil. Di kota kuno Qianqiu, Zhongjiang berdiri di atas awan, menghela nafas. Malam ini, terlepas dari apakah pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yang dapat menghancurkan King Yunzong, keseimbangan Nancu ditakdirkan untuk dipatahkan. Selain itu, leluhur Tianzong dengan lembut menggaruk jenggotnya. Ini adalah kesempatan bagi Yan Huang, Hong Chen Sui berbisik sambil tersenyum. Perang berskala besar, kamu punya cukup dukungan. Di aula Tianxuanmen, Fuya berdiri di depan tirai besar air, merajuk dan menonton perkelahian sengit yang sedang berkelahi. Kesalahan strategi Heng Yuezong ditakdirkan untuk mengubah situasi di Nancu dengan sangat. Di satu sisi, Dong Huang Taixin melempar dengan tangan bersedekap. Semakin kamu berbicara, semakin marah kamu. Fuya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Ye Chen yang diajar oleh Heng Yue saat ini, diperkirakan bahwa pihak yang diserang malam ini adalah Zheng Yangzong. Ini semua takdir, bisik Dong Feng terlalu lembut, dan menutup tirai air besar dengan tangannya. Mengajar, Aula King Yun 9 Oita telah benar-benar hancur, pertempuran sengit, Aula King Yun 9 Oita hancur, itu hanya masalah waktu. Di aula utama Heng Yuezong, seorang pria berpakaian hitam berlutut di tanah. Ajaran di mulutnya, tak perlu dikatakan, Yin Ziping. Melihat Yin Ziping lagi, seperti yang diduga Ye Chen, dia meletakkan sebuah meja anggur. Pada saat ini, dia mencicipi anggur berkualitas, dan duduk di samping adalah seorang wanita cantik. Menarik, Yin Ziping tertawa geli, terlihat santai dan menikmati. Ajari aku, lakukan ini, aku masih harus berhati-hati dengan sekte Zheng Yang. King Yun dipukuli, yang berikutnya mungkin Heng Yue kita. Selain itu, seorang penatua berambut putih berkata dengan hati-hati. Aku Heng Yue yang kuat dan kuat, apakah aku akan takut pada Zheng Yangzong? Lelucon, Yin Ziping menampiknya, tertawa bahkan lebih lucu, dan ada secercah cahaya di matanya. Siapa yang menghancurkan siapa yang belum tentu. Seperti dia, aula Zheng Yangzong juga jamuan makan. Cheng Kun duduk di sana dengan santai, tersenyum lebih dari Yin Ziping. Yin Ziping, aku sangat menyukaimu. Bang, boom, hah, bang. Pada saat diskusi kuartet, huru-hara di King Yun 9 Oita Hall berlanjut, dan King Yunzong masih tertinggal di aula pertama melawan dua aula, tetapi mereka masih berjuang dengan putus asa untuk menunggu bala bantuan dari markas. Di cabang ke-9, Ji Ningsuang menarik Zhao Qingzhen kembali dengan telapak tangan, melirik ke arah Ye Chen, dan dihadang oleh 9 puncak. Tiba-tiba, Ji Ningsuang mengerutkan kening dan membeku untuk waktu yang lama. Jika bala bantuan King Yunzong terbunuh, situasi pertempuran akan berubah tajam dalam sekejap. Memikirkan hal ini, Ji Ningsuang membunuh istana-istana utama seperti cahaya dewa. Kemana harus pergi? Zhao Qing dingin dan bersenandung, lebih cepat, seperti mang sihir yang menghalangi Ji Ningsuang, kekuatan magisnya ditembak. Aku tidak terburu-buru, aku tidak terburu-buru. Di sini, Ye Chen masih mengobrol dengan 9 orang kuat King Yunzong. Dia berbisik keras, tidak membunuh atau memperbesar gerakannya. Pelanggarannya adalah ikon. Sebagian besar waktu dia bertahan. Kadang-kadang dia berbalik dan berjalan pergi. Kemudian dia kembali dengan senapan. Penundaan. Semakin lama ditunda, semakin baik bagi mereka. Namun, meskipun ia diseret dan Ji Ningsuang tidak dapat mundur, pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yang membunuhnya. Di kejauhan, lebih dari selusin Zheng Huang telah ditembak, semuanya adalah biksu di alam neter, baik Heng Yuezong dan sekte Zheng Yang. Tujuannya sangat jelas, yaitu, susunan teleportasi kosong di istana-istana utama. Hah, 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 lusinan orang ini sengit, dan mereka terbunuh dengan cara pembunuhan yang mengerikan. Mereka terbunuh dalam waktu kurang dari 10 detik sebelum mereka terbunuh. Melihat ini, Ye Chen, cibiran muncul dari sudut mulutnya. Saat berbicara, seorang lelaki tua berwarna ungu di sekte Zheng yang telah memasuki istana-istana utama. Boom, segera, ada auman di istana bawah tanah, dan seluruh istana bawah tanah runtuh bersamanya. Segera, pria tua berbaju ungu itu terbunuh lagi. Namun, pria tua dengan pakaian ungu ini bukan pria tua dengan pakaian ungu. Dia adalah perubahan tubuh Ye Chen. Pria tua dengan pakaian ungu telah dibunuh olehnya, dan dia telah menjadi orang tua dengan pakaian ungu. Arai teleportasi neter telah dihancurkan. Kata-kata Ye Chen segera berkata, apa kebenarannya? Void Arai masih berfungsi. Berbicara, tubuh Taois Ye Chen memegang pedang untuk membunuh musuh, dan semakin jauh, pembunuhan dan pembunuhan menghilang. Namun, dalam kata-katanya, Heng Yuezong dan Zheng Yangzong juga percaya, dan keduanya berpikir bahwa void teleportasi Arai telah dihancurkan. Pada saat ini, siapa yang dapat meluangkan waktu untuk melihat apakah arai teleportasi void hancur?
Orang-orang kuat Heng Yuezong dan Zheng Yangzong sedang sibuk mempertemukan bayi itu. Arai teleportasi Nether rusak, maka cabang ke-9 King Yun ini adalah kota yang sepi, dan mereka dapat membunuh dan merampok dengan tidak bermoral. Aku menemukan aku semakin pintar dan pintar. Dalam kehampaan, Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi putih, dan semuanya bergerak ke arah yang dia harapkan. Maka pertunjukan besar berikutnya akan dipentaskan. Chapter 623. Bunuh. Bunuh aku. Setelah terkekeh, Ye Chen menggelengkan tenggorokannya dengan sangat parah sehingga seluruh aula ke-9 bisa mendengar serigala melolong. Aula cabang utama King Yun lainnya pada dasarnya sama, seperti Zhong Kui dan Zhong Jiang, mereka menggunakan metode yang sama seperti Ye Chen, tetapi apapun yang mereka lakukan, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Void Array. Jadi hal besar berikutnya adalah, Heng Yuezong dan Zheng Yangzong tertangkap basah oleh King Yun. Bala bantuan markas King Yun juga akan mengejutkan mereka, karena semua orang berpikir bahwa susunan kuil yang kosong telah dihancurkan. Siapa yang akan memikirkan markas King Yun Song? Tiba-tiba akan menyerang. Di sini, orang kuat Heng Yuezong telah menyerang Ye Chen, dan memblokir orang kuat yang menyerang bagian atas Nine Sky Underworld yang mengelilingi Ye Chen. Ye Chen, bagaimanapun, adalah Jining Xuang dan Zhao Qing yang mengayunkan pisau perak hantu dan langsung menuju Sutian. Boom, bang, bang, mendongak, Jining Xuang dan Zhao Qing sedang bertarung, dan mereka berdua terluka. Di satu sisi, kepala Jining Xuang ditangguhkan dengan lampu lotus harta karun, dan seluruh tubuh melekat pada 3 dewa berwarna. Setiap tembakan adalah kekuatan gaib, dan misteri misterius tidak ada habisnya. Gayanya tiada taranya, seperti Suan Nian Suan Suan. Di satu sisi, rambut Zhao Qing berkibar, matanya penuh darah, dan wajahnya yang berlumuran darah menjadi lebih suram dalam gelap, seperti hantu ganas merangkak keluar dari neraka, membuat orang merasa bergidik. Makan pisau aku. Ye Chen menyerangnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pedang itu adalah pedang kelas dunia. Keluar, Zhao Qing sangat marah, dikelilingi oleh cahaya dewa ungu di telapak tangannya, berkumpul menjadi telapak tangan bintang 5, yang Tian menembak, mematahkan pedang Ye Chen, dan bahkan Ye Chen tertegun dan mengambil beberapa langkah mundur. Hah! Antara petir dan batu, Jining Xuang melambaikan pedangnya, dan pedang memotong pendekar pedang yang tak tertandingi, hampir memotong Zhao Qing di tempat. Ah! Zhao Qing meraung, membakar esensinya, kekuatan tempurnya tiba-tiba naik ke tingkat, dan alisnya mengukir tanda aneh, hal utamanya adalah rambutnya berubah menjadi ungu gelap. Aku benar-benar memandang rendah dirimu. Ye Chen, membawa pisau perak hantu, memutar lehernya dengan keras. Di sisi lain, momentum Jining Xuang juga meningkat, dan ada juga tanda indah di alis, 3 napas ungu, biru dan biru yang menempel di sekujur tubuhnya, membentuk Dewa Xia yang berwarna 3. Mereka berdua menyuruh Zhao Qing mengatasi kekosongan itu. Kamu semua akan mati. Zhao Qing berteriak dengan marah, alisnya mengibas-ngibaskan udara berdarah, dan itu menjadi besar di langit, membentuk lautan-lautan berdarah, menggulung dan menutupi langit. Selama periode itu, masih ada suara sedih yang menyedihkan, dan orang masih bisa melihat sosok yang berjuang di dalam rumput. Berapa banyak orang yang telah membunuh darah pengorbanan. Kulit kepala Ye terlihat mati rasa. Boom! Dengan raungan, Jining Xuang juga mengorbankan lautan roh misterius, menghalangi lautan darah Zhao Qing. Keringkan, Ye Chen menghunus pedangnya, dan membelah pedang setinggi 20 kaki. Hah! Zhao Qing memberikan suara dingin, memegang satu tangan ke langit, mengumpulkan kekuatan misterius, dan mengembun menjadi cetakan tangan besar, menghancurkan sarung Ye Chen yang jatuh dari langit, dan Ye Chen juga terguncang selusin kaki. Nima, Ye Chen Seng menghentikan langkahnya. Jika bukan karena tujuan menyembunyikan identitasnya, dia akan membuat Zhao Qing ceria dan bahagia jika pedangnya terpotong. Jiu Tian Xuan Ling Yin. Jiu Tian Xuan Ling Finger. Jiu Tian Xuan Ling dilarang. Selama pembicaraan, Jining Xuang telah berhasil melakukan pelarangan roh misterius. Misteri dan kekuatan supranatural terjalin, yang mengilhami kekuatan Protoss dan bergabung menjadi Dewi 3 warna magis, yang menembus dada Zhao Qing di tempat. Tianyu Divan, 3000 lingkaran bunga, gulungan debu serat angin. Sebelum menunggu Zhao Qing menghentikan sosoknya, segel Jining Xuang adalah dilarang oleh roh misterius, 3 metode rahasia terjalin, dan ada juga kekuatan misterius, yang membalikkan Zhao Qing. Saya datang. Ye Chen bergegas, dan satu jari Yumang mencungkil lubang darah di tubuh Zhao Qing. Dia membalikkan Zhao Qing dengan telapak tangannya, dan kemudian itu adalah pedang duniawi Ling Tian. Hah! Saat darah berceceran, lengan Zhao Qing terputus di tempat. Ah! Raungan Zhao Qing sekeras Lei Zentian. Bahkan jika kekuatannya kuat, sulit untuk mencegah Ye Chen dan Jining Xuang saling menyerang. Bunuh dia saat dia sakit. Ye Chen hendak bergegas untuk membuat pisau untuk Zhao Qing, tetapi setelah melangkah keluar, dia berhenti tiba-tiba dan melihat ke bawah, lebih tepatnya, reruntuhan istana utama yang telah runtuh karena saya merasakan kekuatan besar yang membuatnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa bala bantuan King Yunzong telah tiba. Tentu, semua tindakannya pura-pura, dan semuanya menyembunyikan mata orang, karena dia tahu dari awal bahwa bala bantuan King Yunzong akan datang. Dia melihatnya, dan sebaliknya Jining Xuang secara alami menyadarinya, dia melihat reruntuhan dengan kerutan, matanya bersinar terang, seolah-olah dia bisa melihat kekosongan besar dan cepat berubah melalui reruntuhan yang runtuh.
Arai teleport. Tiba-tiba, wajahnya jelek. Sampai saat ini, dia menyadari bahwa dia telah tertipu. Void Array belum dihancurkan, bukannya dihancurkan, bala bantuan King Yunzong akan segera tiba. Di tempat kejadian, wajah Zhao King yang paling indah adalah Zhao King, karena semua ini tidak terduga olehnya. Di tempat, wajahnya berubah dari kesedihan menjadi ekstasi, dan markas King Yunzong telah mengirim bala bantuan. Ini berarti bahwa tidak jelas siapa yang kalah atau menang dalam pertempuran ini. Bajingan, Ye Chen berteriak, dan berseru pura-pura bodoh, di mana orang itu sebelum Zheng Yangzong. Apakah Void Array dihancurkan? Baiklah, panci sialnya benar-benar standar, sehingga kedua belah pihak dalam perang berhenti untuk sementara waktu. Pada saat ini, semua orang Heng Yuezong memelototi orang-orang Zheng Yangzong. Sekarang orang-orang bodoh bisa mendengar artinya dalam kata-kata Ye Chen, dan mereka semua dimainkan oleh orang tua itu dengan pakaian ungu Zheng Yangzong. Tentu saja, secara alami tidak mungkin untuk menemukan orang tua berwarna ungu pada saat ini, karena ia telah dibakar habis oleh tubuh Taois Ye Chen, dan tubuh Taois Ye Chen, yang menipu semua orang, telah menghilang. Untuk sesaat sebelum dan sesudah ini, Jining Xuang telah membunuh arai teleportasi Nether sebagai dewa, berharap untuk menghancurkan arai teleporter Nether sebelum bala bantuan King Yunzong tiba. Di sini, Ye Chen juga secara ikonik membunuh masa lalu, dan tentu saja dia harus memainkan set lengkap. Tinggal, mengetahui bahwa Ye Chen dan Jining Xuang akan menghancurkan arai teleportasi Nether, Zhao King bersenandung dengan dingin, langit darah mengamuk, ruang hancur oleh 1 inci, dan setengah dari kekosongan runtuh dengan itu. Hentikan dia, aku akan menghapus pertempuran. Ye Chen tiba-tiba berteriak. Mendengar suara itu, Jining Xuang, yang menyelam, duduk, berbalik dengan tiba-tiba, dan lautan roh-roh misterius kekaisaran naik ke langit, menghalangi lautan darah Zhao King. Di sini, Ye Chen telah membunuh teleportasi Void, dan pedang perak hantu telah dinaikkan di atas kepalanya. Saya belum datang. Ye Chen bergumam pelan di antara lampu listrik dan batu api, tetapi pisau perak hantu yang terangkat tidak segera jatuh. Dalam sorotan, barang pertama menarik lubang hidung, yang memecahkan pisau. Pound. Dalam imajinasi, adegan di mana arai teleportasi Void rusak tidak terjadi. Sebaliknya, suara tabrakan logam terdengar. Ye Chen tampaknya terbelah di atas batu, dan terguncang di tempat. Pada saat semua orang melihatnya, sosok Di Xingyi telah keluar dari susunan teleportasi, dan sepertinya pisau Ye Chen sebelumnya telah diguncang oleh pria ini. Tuan, Patriark, tiba-tiba, orang-orang di King Yunzong berteriak dan bergetar dengan gembira, karena sosok Di Xingyi adalah leluhur King Yunzong. Nancu berkata, leluhur King Yun. Di sini, Ye Chen, yang menghentikan tubuhnya, memandang leluhur King Yun, mendengarkan deretan gunung dan sungai, mulutnya berkedut tajam, ayo, ini mesin raksasa. Chapter 624. Boom! Segera setelah kata-kata Ye Chen jatuh, leluhur King Yun menopang gerbang cahaya yang tingginya ratusan kaki. Tiba-tiba, ada gelombang pasang di gerbang cahaya, atau mengendarai pedang terbang, atau mengendarai binatang buas, atau awan naik dan mengendarai kabut, dan tekanan gelap menyinari seluruh tubuh. Boom! Mungkin momentum orang-orang ini begitu kuat sehingga paksaan begitu kuat sehingga sebelum orang-orang keluar, setengah dari kekosongan dihancurkan. Bala bantuan King Yun tiba, dan leluhur King Yun datang sendiri. Pada saat ini, orang-orang Heng Yue dan Zheng Yangzong sangat jelek di wajah mereka, dan dengan bala bantuan markas King Yun, kekuatan tempur King Yunzong melebihi mereka, dan jumlah orang kuat jauh lebih tinggi daripada mereka. Bunuh, jangan tinggal. Nenek moyang King Yun mengguncang dunia dan bergabung dengan perang secara langsung. Dengan sapuan cepat, orang-orang dari Heng Yue dan Zheng Yang Sekte mengosongkan tempat besar di tempat itu. Lakukan dengan mereka. Panggilan Ye Chen juga sangat keras, dan suara melolong terdengar melalui cabang ke-9 King Yun, dan dia benar-benar adalah prajurit pertama, memegang pedang perak hantu, dan berkeliaran sepanjang jalan, di belakangnya ada genangan darah, dan tubuhnya yang berdarah penuh. Di sisi lain, Jining Xuang masih bertarung dengan Zhao King, tetapi wajahnya sangat jelek. Situasi perang hari ini telah melampaui kendali dia. Kedatangan bala bantuan King Yunzong telah membuat situasi baik asli tidak terlihat. Dibandingkan dengan dia, momentum Zhao King menjadi lebih arogan. Dengan kedatangan bala bantuan, dia cukup energi. Dia sering dimainkan oleh kekuatan gaib. Rao adalah kekuatan tempur Jining Xuang, dan dia terus-menerus dipukuli kembali. Bunuh. Orang-orang King Yunzong bergabung bersama, dan ada leluhur King Yun yang duduk di kota. Moral mereka sangat tinggi dan momentum mereka sangat besar, seperti lautan yang menenggelamkan pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yang. Bunuh. Pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yang juga berteriak. Mereka benar-benar melihatnya, kedua pasukan dari dua istana sangat berdekatan. Momentumnya tidak lemah, dan mereka bertarung dengan kekuatan King Yunzong. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk 8 cabang King Yun lainnya. Karena satu dan lain alasan, formasi teleportasi ilusi itu dengan cerdik dilindungi, markas King Yunzong terbunuh oleh bala bantuan, dan situasinya tiba-tiba berubah. Pertempuran yang sudah sengit bahkan lebih mengerikan. Hah. Dengan bunga darah mekar, Ye Chen juga menyerang. Mengatakan ini memang tidak tahu malu. Orang-orang adalah prajurit untuk prajurit, dan prajurit akan berperang satu sama lain. Dia lebih baik, dan terjun ke tumpukan tentara untuk membunuh mereka. Namun,
Jenderalnya membunuh prajurit kecil di sini, tetapi para jenderal Heng Yue dan Zheng Yangzong menderita karena pembibitan. Awalnya, ada lebih sedikit orang kuat tingkat tinggi daripada Qin Yunzong, karena barang-barang tidak dikontrol, dan yang kuat dihancurkan satu demi satu. Aku tidak merasa buruk. Ye Chen menikam dunia virtual Qin Yunzongling dengan pisau, dan tidak lupa mengeluarkan hidungnya ketika dia mengambil waktu. Chang Sun, ambillah hidupmu. Dengan desahan berdengung, leluhur Qin Yun yang mengangkat seorang lelaki kuat dari sekte Zheng Yang, bergegas menghampirinya dengan roh pembunuh yang mengerikan. Sebelum itu, dia masih bertanya-tanya, Heng Yue kemana pemimpin istana Zong? Chang Sun, pergi, dia menemukan bahwa dia bersembunyi di sudut untuk membunuh para prajurit. Nima, melihat leluhur Qin Yun terbunuh, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa dan berbalik dan berlari, belum lagi dia tidak bergerak dengan segenap kekuatannya, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa melakukan hal yang sama, karena jaraknya terlalu besar. Tetap di sini, leluhur Qin Yun membalikkan tangannya di langit, menutupi langit dengan arai. Di tempat, Ye Chen tertiup kipas, dan kekuatan telapak tangan leluhur Qin Yun sangat arogan, dan kekosongan di setengahnya runtuh. Itu bukan hanya dia, orang-orang Heng Yue, Zheng Yang, dan Qin Yun semuanya diunggulkan. Bagi yang lemah, dia berubah menjadi kabut darah di tempat. Di sini, Ye Chen sudah malu untuk naik, tanpa berpikir, hanya berlari dan berlari. Kemana harus pergi? Nenek moyang Qin Yun begitu mengesankan sehingga mereka menggulirkan awan dan kabut yang mengepul, satu demi satu. Boom, bang, bang, dunia meraung, dan beberapa ruang bawah tanah yang tersisa dari ruang bawah tanah ke-9 Qin Yun juga hancur dan runtuh, dan lebih banyak orang terlibat dalam fluktuasi yang kuat ini. Ketiganya memilikinya, dan ada genangan darah. Selanjutnya, Ye Chen dengan sempurna menunjukkan semangatnya yang tak tahu malu. Dia merangkak terus dan terus tanpa kehadiran Tuhan sedikit pun. Apa yang lebih menyakitkan bagi leluhur Qin Yun adalah siapa yang akan berlari lebih banyak kemana. Jadi, setiap kali leluhur Qin Yun menembak, tidak hanya orang-orang Heng Yue dan Zheng Yang berubah menjadi kabut darah, tetapi bahkan orang-orang Qin Yunnya sulit melarikan diri dari malapetaka. Saya tidak merasa buruk. Alasan Ye Chen untuk ini benar, toh, itu bukan orang saya tidak merasa bersalah tentang yang mati. Menekan saya, nenek moyang Qin Yun marah, dan dalam kapasitasnya, dia benar-benar menggunakan takdirnya, yang merupakan piring gosip, langsung ke awan, dan langsung menjadi puluhan ribu kaki, dipenuhi dengan cerah, cemerlang, dan sangat kuat. Namun, Ye Chen menyelinap pergi tanpa menunggu Bagua Panwei pulih, dan itu tidak secepat itu, seperti loah, dan tidak bisa menangkapnya. Hah. Namun, Ye Chen lolos dari penindasan lempeng gosip, tetapi orang-orang di bawah menderita paksaan dan kekuatan lempeng gosip yang kuat, sehingga sejumlah besar orang di 3 klan yang masih berperang mengosongkan tempat kejadian. Sialan, nenek moyang Qin Yun mengertakkan gigi dan segera mengumpulkan piring gosip. Dia bisa melihatnya. Untuk menghadapi barang memalukan seperti itu, dia tidak bisa menggunakan serangan besar. Jika dia tidak memukulnya, dia harus kehilangan nyawanya. Untuk menghadapi pelacur seperti itu, dia harus menggunakan satu serangan. Langkah besar. Setelah menemukan ini, nenek moyang Qin Yun mengangkang puluhan kaki dalam satu langkah, dan segera mengangkat tangannya, menembus kekosongan dengan jari. Sialan, merasa dingin di punggungnya, rambut Ye Chen terserah. Di antara kilatan cahaya, dia tiba-tiba berbalik, menghalangi pisau perak hantu di depannya. Pound, klik, kedua suara itu tidak dalam urutan tertentu. Leluhur Qin Yun memukul pisau perak hantu dengan jari, membuat suara tabrakan logam, tetapi pada saat berikutnya, pisau perak hantu itu ditusuk oleh hantu jari itu. Sekarang, bahkan tubuh Ye Chen dicungkil dari lubang darah. Nima, Ye Chen memarahi untuk sementara waktu, tetapi melihat pedang perak hantu Chang Xing terlalu tinggi. Dia terlihat sangat megah, tapi dia jauh lebih sulit daripada pedang Tianjiannya. Kamu hebat, Ye Chen memarahi lagi, menoleh dan berlari, gerakan kakinya sangat misterius, tubuhnya seperti hantu, dan siapapun yang lari kemana. Namun, mereka yang berperang juga belajar menjadi pandai, sehingga di mana ia menabrak, mereka yang berperang akan menghindari kuartet di tempat pertama untuk menghindari pengaruh. Nenek moyang Qin Yun terus mengangkat tangan, dan satu serangan Senmang bergegas ke Ye Chen, dan suara kicau terdengar sangat keras. Aku bersembunyi. Ke depan, upaya Ye Chen untuk melarikan diri tidak tercakup. Setelah mengambil kerugian besar, ia belajar menjadi pintar dalam sekejap. Serangan tunggal leluhur Qin Yun tidak dapat disesali dan tidak dapat dengan mudah diblokir. Cara terbaik adalah menghindarinya. Fakta telah membuktikan bahwa strateginya masih sangat benar, dan leluhurnya yang tidak sekuat langit semuanya marah. Hentikan aku. Setelah semua, kemarahan leluhur Qin Yun mengguncang langit. Segera, 4 atau 5 arah dihancurkan oleh masing-masing sosok, masing-masing dengan roh pembunuh yang mengerikan, masing-masing dengan momentum yang luar biasa, dan masing-masing dengan puncak kosong nyata dari dunia nyata, dikepung dari semua arah di Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen mengangkat alis dan buru-buru melirik, dan kemudian membunuh timur ke arah timur, karena dia merasa bahwa pria kuat Qin Yun dari timur, meskipun diperbaiki ke puncak langit, tidak terlalu stabil, jelas tidak lama sebelum tingkat mahir bahwa orang-orang seperti itu akan sedikit lebih lemah. Tinggal, di antara kata-kata itu, pria kuat Qin Yun di timur sudah membanting.
Saya akan mendatangi Anda. Ye Chen tidak berkata apa-apa, bergegas menusuk, membelah sidik jari pria kuat Qing Yun, membalikkan tangannya dan memberinya pukulan lagi. Pria kuat Qing Yun itu diledakkan oleh Ye Chen di tempat. Membuka celah, Ye Chen melangkah menyeberang dan melompat keluar dari pengepungan. Bunuh aku. Nenek moyang Qing Yun bergegas berdiri, dan amarahnya melonjak. Ada lebih dari selusin wilayah kosong yang mengelilingi Ye Chen. Bang, boom, hah, kuang sial. Cabang ke-9 Qing Yun sangat lincah, dan sangat lincah. Ada bunyi seperti raungan, geraman dan teriakan, semuanya dibuat oleh Ye Chen dan mereka yang mengepung Ye Chen. Pemandangan ini benar-benar pemandangan yang indah. Melihat kekosongan dari kejauhan, Ye Chen melarikan diri di depan, dan di belakangnya ada sejumlah besar orang yang mengejar dan membunuh. Chapter 625. Bunuh. Boom, bang, bang. Di bawah langit, semua suara itu bisa didengar. Kali ini Nancu benar-benar kacau. 9 Grand House didukung oleh kepala yang kuat dari markas Qing Yun. Formasi menjadi luar biasa kuat dan menyelamatkan kekalahan. Semua orang cukup sama dan pertempuran pecah. Kedua aula menghadap satu aula, 2 kali lebih banyak tentara. Apakah orang-orang kuat Heng Yue Zong dan Zheng Yang Song bodoh? Jangan menghancurkan area teleportasi di aula divisi terlebih dahulu. Irama kematian. Seseorang mencibir, sekarang bagus, markas Qing Yun terbunuh oleh bala bantuan, dan seseorang tertangkap basah. Yin Ziping dan Cheng Kun tampaknya tidak mengharapkan ini. Bajingan, aula utama Zheng Yang Song, mendengar laporan bawahan, Cheng Kun tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan marah, apa yang kamu makan? Serang aula skor pertama dan hancurkan tim teleportasi yang kosong. Apa kamu tidak mengerti? Sudah terlambat untuk menyelidiki ini, bala bantuan markas Qing Yun Zong telah terbunuh, dan aku akan ditekan bahkan jika kekuatan aula 18 adalah sama. Di bawah, ada seorang sesepuh senior mengerang. Untuk saat ini, baik menarik pasukan atau meningkatkan kekuatan pasukan. Mundur, bagaimana itu bisa ditarik? Cheng Kun meraung. Sejak awal, pukul sampai akhir dan berikan perintahku kepada Lord of the Nine House. Jika kau mati, dukung aku, dan bala bantuan sedang dalam perjalanan. Apakah keluarga Zheng Yang mengirim lebih banyak tentara? Tidak memberi tahu Heng Yue di sana. Seorang penatua memandang Cheng Kun mengerutkan kening. Tentu saja keduanya bersatu, tentu saja, itu bukan hanya keluargaku. Cheng Kun berkata dengan suara yang dalam, beritahu Heng Yue Yin Ziping, keberhasilan atau kegagalan dalam satu gerakan. Jika kamu ingin menghancurkan Qing Yun, maka tambah pasukanku. Kekuatan 18 House adalah sedemikian rupa sehingga pertempuran seperti ini. Limbah adalah limbah. Pada saat ini, Yin Ziping meraung seperti anjing gila di aula Heng Yue Zong. Tambahkan tentara, beri aku lebih banyak tentara. Tidak ada penarikan. Ajari aku, apakah peningkatan prajurit ini akan menuntut leluhur untuk mereka? Seseorang berkata tepat di bawah. Aku adalah guru telapak tangan Heng Yue, dan perintahku adalah perintah leluhurku. Yin Ziping membalikkan meja dengan satu tangan, masih berisik sebelumnya, masih meraung, bunuh aku, bunuh aku. Secara visual, Cheng Kun dan Yin Ziping seharusnya dalam suasana hati yang baik sekarang. Di puncak bukit kecil di mana burung-burung tidak buang kotoran, Bu Santong membanting lubang hidungnya dengan keras. Di sampingnya, tidak ada pengikut Tao dan Bai Yi yang tak terbatas. Tugasnya adalah menghancurkan keluarga yang berafiliasi dengan Qing Yun Zong, dan mereka telah menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Mereka bersembunyi di bukit saat ini untuk menonton pertunjukan besar. Segera, ada pelangi ilahi yang datang dari 8 arah, dan itu tepatnya Zhong Ling, Zhong Jiang, Chu Lingyu, dan leluhur keluarga Su. Ya, mereka juga menyelesaikan tugas dengan sangat baik, sebagai penguasa istana. Mereka menghancurkan dengan metode rahasia jauh sebelum bala bantuan dari markas Qing Yun terbunuh, dan orang-orang yang mereka tinggalkan masih berjuang di sana. Perasaan pria jahat ini benar-benar keren. Setelah Zhong Li jatuh, dia tidak bisa mengenali dan tertawa keras. Kamu tidak melihat bahwa ketika bala bantuan Qing Yun Zong terbunuh, wajah sekte Heng Yue dan Zheng Yang hampir menangis di tempat. Cukup murah untuk mengatakannya kepada Tuhan, tetapi aku menyukainya. Bai Yi menyeringai, pertempuran malam ini, 3 kasus akan kalah. Itu sulit dikatakan. Nenek moyang Su membekukan janggutnya, kudengar bala bantuan markas besar Heng Yue dan Zheng Yang telah terbunuh. Melihat situasi ini, keduanya tidak dapat dihancurkan. Itu tergantung pada apakah mereka dapat mengejar ketinggalan. Zhong Ai mengerang. Ketika aku datang, orang-orang Heng Yue dan Zheng Yang tidak bisa membawanya lagi. Markas Qing Yun keluar dari sarang. Kekuatan tempur umumnya tidak kuat. Mungkin sebelum bala bantuan Heng Yue dan Zheng Yang terbunuh, mereka telah mengakhiri pertempuran dan kembali ke rumah. Jangan katakan itu benar-benar mungkin, kata Chu Lingyu sambil melihat rambut berantakan di cermin kecil. Meskipun Qing Yun Nine Oita Hall rusak parah, Heng Yue dan Zheng Yang tidak jauh lebih baik. Dan barisan Qing Yun Zong yang kuat masih kuat. Jika mereka semua kembali ke markas Qing Yun untuk pertahanan, bahkan jika Heng Yue dan Zheng Yang bergabung untuk menyerang, akan sangat sulit untuk menembus lingkaran penjaga gunung mereka. Saya percaya ini. Zhong Li menyentuh dagunya. 3 sekte memiliki kekuatan sendiri. Zheng Yang Zong memiliki barisan yang kuat, jaringan intelijen Heng Yue Zong kuat, dan sekte Qing Yun. Saya mendengar bahwa mereka melindungi gunung.
Pesona bukan hang biasa. Jika Anda ingin istirahat, itu bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan dalam 3 atau 2 hari. Aku berkata, kita sudah bicara begitu lama, bukankah kamu pikir kamu merindukan seseorang? Kata Wu Yadao dengan telinganya terbuka. Seperti yang dia katakan, semua orang melihat sekeliling. Pada akhirnya, semua orang melihat ke arah cabang ke-9 King Yunzong tanpa kecuali, bocah itu tidak akan memiliki masalah. Saya mendengar bahwa leluhur King Yun pergi ke cabang ke-9. Tidak peduli siapa yang salah, dia tidak akan salah. Gu Santong tampak tidak setuju. Namun, dia memiliki beberapa surga kuasi, dan dia memiliki banyak kartu hold. Jika dia ingin membunuhnya, betapa mudahnya membunuhnya. Jadi, mari kita pulang. Berjalan, andalkan. Cabang ke-9 King Yun, Ye Chen berteriak langsung melalui Jiu Xiao, berbisik dan menakutkan sepanjang jalan, mengapa kamu semua sakit? Begitu banyak orang, kejar aku sendirian. Tidak heran kriket ini sangat cemas dan korup, terutama karena orang-orang yang mengejarnya terlalu banyak. Melihat Void dari jauh, ada banyak siluet, luas, dengan artefak takdir yang tergantung di kepala mereka, dan orang-orang pembunuh di tangan mereka, masing-masing dengan garis hitam penuh wajah, dan masing-masing dengan gigi gatal. Itu benar, mereka semua mengejarnya, lebih dari 20 langit kosong, 8 langit, lebih dari 30 langit kosong, 7 puncak, 8 puncak, dan leluhur kuasi langit. Hidup, tangkap aku hidup-hidup. Leluhur King Yun mengguncang langit seperti guntur. Dia diledakkan oleh paru-paru Qi. Begitu banyak orang dan begitu banyak orang kuat yang melarikan diri dari Ye Chen 3 atau 5 kali, memberinya dorongan untuk menangkap Ye Chen hidup-hidup. Bang, boom, hah, kuang sial. Begitu kata-kata leluhur King Yun jatuh, Jianmang, tinju bayangan, palm print, arai, spirit artifak, arai pembunuhan, dan Daomang bergegas ke Ye Chen pada saat yang sama. Adegan itu luar biasa dan luar biasa. Kulit kepala mati rasa, boom, bang, bergemuruh. Di tempat itu, kekosongan meledak, dan ruang runtuh. Ye Chen berada di kekosongan, dan Seng Sheng dipukuli dalam kekacauan. Bayangan orang-orang berubah menjadi kabut darah. Orang-orang dari 3 kasus memilikinya, bahkan sengsara. Jeritan disimpan, mati. Pada saat ini, mata semua orang datang, dan para pejuang perang tidak bertarung, terlebih lagi pisau yang telah terangkat juga tertancap di udara saat ini. Jika tidak, dunia ini adalah cinta yang begitu besar. Dalam adegan yang tiada akhir ini, semua orang pergi berperang secara kolektif, dan tujuan perawatan hanyalah untuk melihat apakah satu orang terbunuh atau tidak. Hah, dalam sorotan, asap mengepul belum menyebar, dan sesosok menyembur, sehingga berlari terlalu cepat. Setelah menanam tumit di kekosongan, dia tidak memikirkannya, bahkan merangkak ketika dia bangkit dan berlari. Sayako berlari lebih cepat dari kelinci. Melihat adegan ini, seluruh medan perang sunyi, dan mulut terbuka dapat dimasukkan ke dalamnya. Adegan yang paling lucu adalah bahwa mata semua orang beralih ke arah pelarian Ye Chen. Kemudian serangkaian trik besar tidak dapat membunuhmu, dan mereka masih hidup ketika mereka merangkak keluar. Dewa Anda sangat menakjubkan. Bunuh. Bunuh aku. Ketika semua orang terpana, Ye Chen, yang telah terpeleset ribuan kaki jauhnya, berhenti dan berteriak, bala bantuan Anda akan segera datang. Tentu saja, kata-kata Ye Chen tidak hanya mengilhami orang-orang Heng Yue dan Zheng Yang, hal utamanya adalah untuk mengingatkan leluhur King Yun, tidak membedakan ibu dan putrinya, dan memobilisasi begitu banyak orang kuat untuk mengejar Lao Su. Orang-orang, sulit untuk menyenangkan, tidak mengatakannya, dan membuang waktu, mengetahui bahwa waktu adalah hidup untuk Anda King Yunzong. Oleh karena itu, makna Ye Chen jelas. Kami dapat membelinya. Anda tidak mampu membelinya. Ketika bala bantuan Heng Yue dan Zheng Yang tiba, mereka mungkin menghantam markas Anda di King Yunzong sepanjang jalan. Konsekuensinya bukan lelucon. Anak-anak, saya harus mengatakan bahwa kata-kata Ye Chen benar-benar menyentuh leluhur King Yun. Sampai sekarang, leluhur King Yun menyadari betapa serius kesalahan yang telah dia lakukan. Dia menghabiskan terlalu banyak energi untuk seseorang, dan itu bukan hanya para pejuang tetapi juga nasib King Yunzong. Bunuh. Setelah mengetahui hal ini, nenek moyang King Yun segera memberikan minuman dingin, karena semakin lama pertempuran ini berlangsung, semakin tidak menguntungkan bagi King Yun. Oleh karena itu, apa yang perlu mereka lakukan adalah mengakhiri perang di kuil sesegera mungkin, dan kemudian kembali ke markas King Yunzong untuk mempertahankan dengan kecepatan tercepat untuk menahan serangan yang lebih keras dari Heng Yue dan Zheng Yang. Bunuh. Pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yang juga meraung, karena kata-kata bala bantuan Ye Chen membuat mereka sangat bersemangat. Orang-orang di cabang ke-9 dari King Yun Sekte dapat membawa kedatangan bala bantuan King Yun. Mereka juga akan membawa bala bantuan dari markas. Ketika bala bantuan tiba, itu adalah pertempuran yang sangat menentukan. Bang, boom, hah, kuang sial. Tiba-tiba, perang dimulai lagi, dan itu menjadi lebih sengit. Kedua belah pihak berjuang untuk waktu. Pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yang menentang, menunggu bala bantuan. Orang-orang King Yunzong harus segera menghancurkan pasukan musuh ini dalam waktu singkat untuk kembali ke markas sesegera mungkin untuk bertahan. Bunuh, bunuh. Di bawah langit, ada semua raungan, geraman, dan teriakan dan pembunuhan. Kedua belah pihak memiliki mata merah, dan bahkan dunia bawah tidak dapat bertahan hidup sendirian. Kehidupan manusia tampak sangat murah saat ini.
Benar-benar tidak mengatakan, leluhur King Yun dengan kepala mabuk tidak mengejar Ye Chen, karena Ye Chen bisa melarikan diri, dan mereka tidak punya waktu dan energi untuk dihabiskan pada satu orang. Itu benar, Ye Chen menyeringai. Dengan mengatakan itu, dia sekali lagi memasuki garis musuh, dan dia masih menyerang para prajurit, dan orang-orang terbunuh. Chapter 626. Pertempuran itu sengit dan panas, tetapi Ye Chen, pelatih istana, pergi. Namun, kata-katanya benar-benar mengilhami pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yang. Saat ini, mereka semua menderu dengan leher memerah dan mata merah tebal. Masing-masing memiliki mata merah. Siapapun yang punya waktu untuk melihat mereka masih di sini. Di puncak gunung, Ye Chen berubah menjadi sosok. Begitu dia jatuh, dia mengeluarkan darah, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa langkah besar itu tidak menyakitinya. Di mata orang luar, dia adalah seorang Changsun dan dia adalah dunia sok nyata. Faktanya, dia hanya memiliki ranah kosong sebagai ranah, dan dia masih tidak memiliki ranah kosong-kosong seperti itu. Jika dia bukan ranah kosong biasa, aku takut dia akan berada di tempat. Akan diledakkan menjadi terak. Bijaksana aku, Ye Chen menyeringai, menyeka darah dari mulutnya, dan memasukkan beberapa eliksir ke dalam mulutnya. Setelah nafasnya stabil, dia melihat jauh ke cabang King Yunzong ke-9, yang telah hancur dalam perang. Di mata, yang dilihatnya adalah kabut darah yang menggulung dan awan darah, karena ada terlalu banyak orang mati, kabut darah berserakan dari darah di langit, darah di tanah berkumpul di sungai darah, tulang-tulang sejati menjadi gunung dan darah. Mengalir ke sungai. Bang, boom, bang. Mendengarkan raungan, desis, geraman dan teriakan dari jauh, Ye Chen tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ini adalah perang di antara para beku. Bahkan jika mereka menghadapi setiap kehidupan yang hidup dalam genangan darah, tidak boleh ada belas kasihan. Ketika mereka memasuki medan perang, hati mereka akan menjadi dingin, karena perang begitu kejam. Apakah kamu membuat kejahatan? Ye Chen menemukan batu dan duduk di atasnya, mengeluarkan kendi itu, minum dengan santai, dan diam-diam menikmati drama tragis ini, karena komplotannya, dengan biaya darah yang tak terhitung jumlahnya, harga seperti itu masih tragis. Kenapa? Berhati lembut. Segera, suara sulong kuno terdengar di Shanghai. Itu bukan semua musuh, An Neng tidak berhati lembut. Ye Chen menyesap anggur. Itu terlalu sedikit perang yang kamu alami. Taiksu Gulong berbisik, jika kamu ingin menyatukan Dacu, hatimu tidak bisa lunak. Perang yang kejam tidak bisa mentolerir kelembutanmu. Seorang komandan yang kompeten dari 3 pasukan bersenjata tidak hanya membutuhkan kekuatan dominasi, dan hati yang dingin, dinasti yang makmur, yang tidak ditukar dengan darah dan tulang, tanpa darah besi, di mana kemuliaan. Sepertinya kamu sudah terlihat sangat terbuka. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Jika kamu tidak memalingkan muka, kamu harus memalingkan muka. Ada beberapa perubahan dalam senyum Taiksu Gulong, dan ada kenangan di mata naga. Cheng Shan, yang pertarungannya bukan pertumpahan darah. Perang besar-besaran pada tingkat itu bukanlah apa yang dapat Anda bayangkan. Ketika Anda mengalami perang brutal, Anda akan menjadi dingin di dalam hati Anda yang berdarah. Setelah mengatakan itu, Taiksu Gulong tersenyum lagi dan lagi, 9 Kaisar Agung Chu, seperti yang Anda tahu, semuanya adalah dinasti yang agung dan mapan, tetapi mereka semua dipertukarkan dengan darah. Berapa banyak jiwa yang mati terbawa. Aku mengerti kebenarannya, tetapi masih sulit untuk menerima apa yang kulihat dan alami secara langsung. Ye Chen minum. Mungkin seperti yang kau katakan, perang brutal yang aku alami terlalu sedikit. Jadi, perjalananmu lebih panjang dari yang kau kira. Aku mengerti. Pahami saja, istirahat sebentar. Selamatkan tubuh misterius nanti, kata Taiksu Gulong ringan. Simpan tubuh misterius. Ye Chen mengangkat alisnya. Ini agak bertentangan dengan apa yang baru saja kamu katakan. Kekejaman perang tidak ditoleransi. Dia adalah pemimpin masa depan Sekte Zheng Yang. Kita ditakdirkan untuk bertemu di medan perang. Biarkan aku menyelamatkannya sekarang, apakah itu untuk membuat musuh masa depan Heng Yue? Wah, apa yang kamu katakan itu salah. Di mana dan di mana? Aku yakin, bahkan jika aku tidak mengatakannya, kamu tidak akan membiarkannya pergi. Taiksu Gulong menatap 9 avatar Ye Chen dengan penuh minat. Jika tidak, tugas itu selesai dan kamu masih harus melakukan sesuatu di sini. Jangan katakan saya sangat menghargai pertunjukan besar di sini, kalau tidak saya akan benar-benar mempercayainya, tapi saya terlalu samar. Apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda, apakah Anda pikir saya tidak bisa melihatnya? Oke, aku mengakui bahwa aku akan menyelamatkannya bahkan jika kamu tidak mengatakannya. Ye Chen terbatuk, tapi itu tidak ada hubungannya dengan hubungan sebelumnya, aku hanya tidak ingin dia mati di tangan orang-orang itu. Itu alasan yang bagus, dan itu bagus. Kamu cukup bagus. Kamu sangat bagus. Yah. Taiksu Gulong tampak tidak setuju, dan melanjutkan, tidak ada gunanya berbicara denganmu, maksudku, dia tidak bisa mati. Tuan Naga terkasih, jika kamu melindunginya begitu banyak, bisakah kamu memberiku alasan, aku akan menyelamatkannya, tetapi itu tidak berarti bahwa aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa langit dan bumi di masa depan membutuhkannya untuk hidup. Taiksu Gulong tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengatakan ketiadaan dan makna, kamu bisa menyegelnya, kamu bisa menghapus ingatannya, kamu bahkan bisa meninggalkan kultivasinya, tetapi dia tidak bisa dibunuh sendirian.
Ketika dia mendengar ini, mata Ye Chen sedikit menyipit. Langit dan langit membutuhkannya untuk hidup, Anda mungkin juga menempatkan statusnya terlalu tinggi. Sama sekali tidak tinggi. Taiksu Gulong melirik Ye Chen, "Nak, kau tidak pernah tahu berapa banyak rahasia yang tersembunyi di Cu besar ini, benua tandus, dan langit dan dunia. Sampai usia tahun itu tiba, Anda akan menemukan betapa pentingnya keberadaannya. Pada saat ini, apa yang disebut kebencian dan kebencian tidak dapat dikalahkan oleh dunia yang luas. Itu sangat konyol, jangan menakutiku." Ye Chen melirik Taiksu Gulong melalui avatarnya. "Aku tidak punya waktu untuk menakuti kamu." Taiksu Gulong berbaring di tanah dan sedikit memejamkan matanya. "Aku tetap akan mengurus ini untukmu. Ini milikmu untuk diselamatkan atau tidak untuk dibunuh. Nak, tetapi ketika Anda menyesal, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda." Long Ye meletakkan semua hal yang aku katakan, jadi apalagi yang bisa aku katakan? Ye Chen memutar lehernya dengan keras. Saat dia berkata, dia berbalik dan melompat dari batu, mengubah penampilannya, dan mengenakan topeng hantu, dan kebencian penghisap darah di dahinya juga muncul. Awalnya, identitas menggunakan Changsuan akan lebih aman, tetapi identitas ini akan membuatnya terbelenggu, karena ia hanya dapat menggunakan teknik rahasia Changxing. Setelah ia menggunakan metode rahasia lainnya, identitasnya dapat terungkap. Oleh karena itu, dengan identitas Changsun, banyak metode rahasia tidak dapat dengan mudah diekspos, yang akan sangat membatasi kekuatan tempurnya. Tetapi menggunakan identitas Qin Yu berbeda, ia dapat menggunakan lebih banyak kartu, dan kekuatan tempurnya akan lebih kuat, dan kesempatan yang sesuai untuk menyelamatkan Jining Suang akan jauh lebih besar. Lagi pula, ini adalah perang, dan dapat dihancurkan kapan saja. Selama percakapan, dia telah mengosongkan kekosongan dan diam-diam menyentuh masa lalu. 3 atau 5 menit kemudian, dia kembali ke medan perang Aula cabang ke-9. Bang, boom, bang, pertempuran masih berlangsung, dan ini sangat mengerikan. Raungan, jeritan, dan teriakan membentuk gelombang. Siluet di langit berlanjut, dan orang-orang terus bergegas dan jatuh. Bumi telah menjadi merah darah, dan tubuh penuh dengan mayat. Darah mengalir keluar benar-benar berkumpul ke sungai berdarah. Ini adalah gambar merah tua, yang membuat orang berpikir bahwa ini bukan dunia, tapi neraka berdarah. Dalam kekosongan, Ye Chen tidak muncul, tetapi melihat sekeliling seluruh medan perang. Seperti yang dia harapkan, ada sangat sedikit orang di Heng Yue dan Qing Yun, karena barisan Qing Yun Zong yang kuat jauh melampaui mereka, dan Chang Xing, salah satu penguasa dari 2 istana, tidak berpartisipasi dalam pertempuran, membuat mereka benar-benar tidak dapat berdiri. Namun, mereka masih berjuang, menunggu bala bantuan dari markas. "Hai," Ye Chen menghela nafas, melihat postur ini, bahkan jika bala bantuan Heng Yue dan Zheng yang kembali, mereka tidak akan dapat mendukung waktu itu, karena kekuatan tempur Qing Yun Zong di sini terlalu kuat. Segera, ia menemukan sosok leluhur Qing Yun di sosok langit. Dia kuat dan tak tertandingi. Dia dihadapkan oleh puncak 9 bidang kosong Heng Yue dan Zheng Yang, tetapi dia masih menang hanya dalam 10 detik. Secara berturut-turut, 2 orang jatuh ke dalam kekosongan dan berubah menjadi kabut darah. Ya, gantung seperti itu. Ye Chen menghela nafas lagi. Nenek moyang Qing Yun bukanlah alam sok langit biasa. Menjadi salah satu nenek moyang Qing Yun Zong tidaklah sesederhana itu. Chapter 627. Menarik matanya dari leluhur Qing Yun, Ye Chen dengan cepat menemukan sosok Jining Suang. Dia seperti peri di 9 langit, dan dia mempesona di mana-mana. Pada saat ini, dia masih bertarung dengan Zhao Qing, tetapi Zhao Qing masih memiliki 2 pria kuat di puncak alam kosong. Dia ditekan, dan misteri misterius muncul tanpa akhir, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan serangan ketiganya. Pilih 3. Ye Chen merasakannya, dan tidak bisa diam-diam membisikkan kekuatan Jijis Huang. Tidak apa-apa untuk sementara waktu dan setengah. Ye Chen menyentak telinganya. Alih-alih segera menyelamatkan Jining Suang, dia mulai melakukan sesuatu yang menyebabkan sakit perut, menjemput bayi. "Kamu masih ingin tidak tahu malu?" Taiksu Gulong tidak tahan lagi dan memarahinya. "Ada kebutuhan untuk digantung di wajah." Ye Chen menemukan pembenaran, dan mengulurkan tangannya dan mengambil tas penyimpanan, kemudian mengubah posisi, dan bergegas ke tempat berikutnya, tanpa wajah dan mengambil tas penyimpanan. Benar-benar tidak mengatakan, ada begitu banyak orang di tempat kejadian, ada langit hitam di tanah, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa ada tangan hitam dan hitam terentang di kekosongan, meraih tas penyimpanan. Pertempuran itu terlalu mengerikan. Tidak ada yang memperhatikan ini, dan tidak ada yang memperhatikan mereka, jadi Ye Chen mengambilnya. Keputusan cepat. Ketika Ye Chen mengambil kegembiraannya, suara nenek moyang Qing Yun datang dari kekosongan, dan pria kuat lain di atas ranah kosong terbelah olehnya. Hampir setengah jam telah berlalu sejak bala bantuan Qing Yun Zong terbunuh, dan kemudian diseret. Bala bantuan Heng Yue dan Zheng yang dapat dibunuh kapan saja, tidak akan sesederhana pertempuran darah sederhana. Mendengar perintah nenek moyang Qing Yun, orang-orang kuat Qing Yun Zong menjadi marah dan membakar darah mereka dengan imbalan kekuatan tempur yang kuat. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang Zheng Yang dan Heng Yue Zong pada dasarnya tidak memiliki perlawanan.
Yang kuat di dunia kosong terus dimusnahkan, dan sisanya melemah, dan mereka terbunuh berkeping-keping. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Yin Xiping dan Cheng Kunsang. Kekuatan tempurnya sangat berbeda. Mereka juga memerintahkan kematian untuk melawan kematian dan menunggu bala bantuan. Sekarang, dalam adegan ini, bala bantuan tidak akan bisa menyusul ketika orang lain membersihkan medan perang. Dalam kehampaan, Ye Chen berbisik saat dia mengambil bayi itu. Selain itu, Paman mengambil lebih dan lebih kuat, semuanya, senjata, tas penyimpanan, bayi, bahkan tubuh yang kuat diambil olehnya. Tidak, masih terlalu lambat. Ye Chen menyentuh dagunya, Yusou meraih tas penyimpanan, dan mencetaknya dengan satu tangan. Hah, segera, seperti seekor binatang buas, dia mengumpulkan lebih dari 30 avatar, di bawah isyaratnya, dia berjalan pergi di kehampaan, mengobrak-abrik bayi, dan masing-masing sama polosnya dengan dewa. Bang, boom, bang, di sini, Jining Suang dan Zhao Qing bertempur di langit, itu adalah kekuatan tempurnya, dan pakaiannya berlumuran darah. Pengajaran masa depan Zheng Yangzong, Anda ditakdirkan untuk hilang hari ini. Zhao Qing tersenyum, dua baris gigi putih masih bersinar, yang paling penting adalah bahwa warna jahat di matanya juga sangat berapi-api. Jining Suang tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya acuh tak acuh, dan tidak ada perubahan emosi di matanya yang indah. Satu telapak tangan mengguncang kembali Zhao Qing. Dia memutar pedangnya dan memuntahkan darah dari salah satu puncak Nether Underworld, dan kemudian 9 hari Xuanling menunjukkan kekuatannya, memaksa biksu kedua di bagian atas Nether Underworld. Menekan saya, Zhao Qing, yang menghentikan sosoknya, tiba-tiba mengerang, dan memindahkan takdirnya, Ling Tian menekan. Jining Suang tampak dingin, dan membalikkan telapak tangannya dan menepuknya. Tangan kristal jade sangat cerah dan menyesal. Dia membalikkan nasib Zhao Qing, dia terpana oleh keterkejutan Zhao Qing. Mati, salah satu puncak kekosongan dan pedang menembus ruang, mendekati alisnya. Melihat ini, Jining Suang tiba-tiba duduk, dengan satu tangan diikat, dengan bisikan lembut, sebuah pikiran bermekaran. Tiba-tiba, puncak dunia kosong terlibat dalam fantasi, dan pedang yang tak tertandingi kehilangan kekuatannya. Setelah reaksi datang, hati Jining Suang ditusuk dengan pedang. Sialan, puncak kuat lain di ranah kosong berteriak dengan keras, dan Ling Tian membentaknya. Mata Jiutian Xuanling. Jining Suang menggunakan misteri misterius lagi, mata besar dan murid muncul, menabrak para dewa yang tiada taraf, semua jalan ke langit, kecepatannya sangat cepat, puncak dari dunia kosong tidak bisa melarikan diri, dan terbunuh di tempat. Itu pedang. Dengan teriakan keras, Zhao Qing menghancurkan lagi, dengan pedang untuk membunuh, kekuatan apa yang luar biasa. Hah, melihat ini, Jining Suang mengayunkan ke samping, tetapi pedang Zhao Qing sangat cepat, Rao tidak dapat sepenuhnya menghindarinya, dan Jade Soldier tertusuk di tempat. Jiutian Xuanling Finger. Jining Suang segera mengangkat tangannya dan menusuk dada Zhao Qing dengan satu jari. Hah, ditolak Zhao Qing, Jining Suang memuntahkan darah lagi. Dalam 3 detik, dia benar-benar membunuh 2 puncak Netherworld dan memaksa alam langit semu. Momentum Jining Suang merosot, dan kekuatan pembunuh Zhao Qin Yijian masih mengamuk di tubuhnya untuk menyelesaikan esensi dan lukanya. Ada sinar cahaya di mana-mana, dan itu adalah ketahanan tubuh misteriusnya, dan dia tidak bisa menyembuhkan luka sesegera mungkin. Hah, yang saya dengar hanyalah suara angin dingin, dan sejumlah siluet mengalir keluar. Ada lebih dari selusin pria kuat di Netherworld. Yang terlemah semuanya keenam di Netherworld dan mengelilinginya dalam kehampaan. Hah, Jining Suang memuntahkan darah lagi, dan banyak metode rahasia yang kuat untuk menggigit kembali, membuat momentumnya jatuh banyak lagi. Apakah kamu masih harus bertarung demi binatang yang mengantuk? Zhao Qing perlahan berjalan, menatap Jining Suang dengan mata penuh kesengsaraan. Jining Suang tidak mengatakan apa-apa, tetapi tidak bisa membantu melihat seluruh medan perang. Di mata, apa yang dilihatnya adalah gambar berdarah, dan pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yangzong menderita kerugian besar. Jika kamu tidak hati-hati, kamu kehilangan seluruh piring. Jining Suang memegang pedang pembunuh dengan erat. Sebagai penguasa Aula Cabang, dia tidak melanggar perintah, dan sampai sekarang dia masih memimpin orang-orangnya untuk menentang kematian. Namun, sebagai pelatih pasukan, dia agak tidak kompeten, dia tidak melihat situasi sama sekali. Meskipun akan ada bala bantuan, itu akan memakan waktu, dan pada saat ini, mereka jelas tidak bisa mendukungnya. Berbicara tentang ini, dia agak mirip dengan Yin Xiping. Keduanya junior muda yang kuat, tetapi mereka hanya cocok sebagai jenderal, tetapi tidak cocok sebagai pelatih, karena mereka tidak memiliki pandangan umum tentang para pelatih. Yin Xiping dan Zheng Yang menyerang Qinyun dengan strategi yang salah, dan keseluruhan salah, dia tidak memerintahkan retret sejak awal, dan kesalahan itu sama keterlaluannya. Hari ini, pelajarannya menyakitkan, dan ditukar dengan darah. Tarik. Lagi pula, dia mengungkapkan 2 kata di mulutnya, dan kemudian terus bertarung. Cabang ke-9 dari Zheng yang dia perintahkan, tidak akan ada di sini karena mereka tidak dapat mendukung kedatangan bala bantuan. Setelah mendengar perintahnya,
baik Heng Yuezong dan Zheng Yangzong masih menolak, dan segera menarik kembali. Ingin pergi. Melihat bahwa pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yang akan mundur, pasukan King Yunzong menyapu seperti lautan, dan bayangan orang-orang tenggelam. Masih mau pergi. Melihat Jining Xuang secara paksa memadatkan kekuatan spiritual, Zhao King dan mereka semua dipukul. Pandangan Jining Xuang tetap tidak berubah, pedang membelah rumah mewah 3 warna yang mengejutkan, dan di tempat itu, 2 pusat kekuatan yang datang dari Underworld dipotong menjadi kabut darah di tempat itu. Wow, wow, segera, deru rantai besi berdering, dan banyak pria kuat di King Yunzong bekerja bersama untuk melakukan metode rahasia, yaitu rantai besi rune yang terjalin dengan rune dan menguncinya di tempat. Segel terlarang. Merasa bahwa kekuatan spiritual disegel dan terus-menerus ditelan oleh rantai rune, Jining Xuang mengerutkan kening dan sepertinya tahu kekuatan sihir macam apa itu. Tetap di sini, King Yunzong, seorang pria tua berpakaian ungu, tersenyum, dan kemudian berubah menjadi tangan besar Ling Tian dan meraih Jining Xuang. Tentu saja, pada saat ini, tangan emas tiba-tiba melesat keluar dari kekosongan, dan memanggil wajah besar orang yang memberikan pedang. Banting, tepuk tangan yang keras sangat renyah, lelaki itu tidak membunuh pedang tanpa menusuk alis Jining Xuang, jadi tangan emas itu melayang keluar, dan seluruh orang itu melengkung indah di kekosongan. Chapter 628. Boom! Dengan raungan, tubuh lelaki yang jatuh itu menghancurkan tanah dari lubang yang dalam. Siapa itu? Tidak ada yang pergi menemui orang itu. Zhao King dan mereka semua melotot ke ruang kosong kuartet, dan amarahnya memabukkan dengan keras. Sekarang orang bodoh dapat melihat bahwa orang yang menembakkan tembakan tersembunyi di ruang kosong, dan artinya sangat pintar. Hah! Ketika kerumunan itu marah, pisau patah pecah tiba-tiba, tetapi bukannya menyerang Zhao King, mereka memotong rantai rune yang terkunci dengan Jining Xuang. Bajingan! Zhao King marah, dan segera memindahkan piring gosip, dan begitu pula orang lain. Masing-masing roh kekaisaran terhubung dengan banyak roh, dan momentumnya sangat besar. Itu langsung menghancurkan ruang kosong hampir 1000 meter persegi. Di tempat, Ye Chen, yang masih berjalan di kekosongan, dipaksa keluar, dan dia mengerang dan tertegun. Itu dia, tiba-tiba, Jining Xuang, yang baru saja memecahkan segel, membeku sesaat. Bagaimana mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia dalam krisis, orang yang menyelamatkannya ternyata adalah Dewa Qin Yu. Qin Yu, di sini, Zhao King juga mengenali Ye Chen, topeng hantu, dan karakter dahi, bukan hanya membunuh Dewa Qin Yu. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Qin Yu, Dewa Pembunuhan, juga berada di medan perang yang luas ini, dan mereka bahkan tidak menyadarinya sebelumnya. Hahaha, mereka dikenali oleh Zhao King, dan Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Salah paham, salah paham. Kesalahpahaman. Secara umum, orang-orang kuat di ranah kosong mencibir, dan Anda telah secara terbuka menembaki kami, dan Anda mengatakan bahwa ada kesalahpahaman, ketika kita bodoh. Qin Yu, di mana putraku? Segera, seorang pria tua berambut putih bernyanyi dengan marah. Menjadi sangat mabuk olehnya, Zhao King segera berangkat, mengepung Jining Xuang dan Ye Chen di sekitar pusat, dan menatap Ye Chen. Bukankah putra mereka, Lu Hou, dibawa pergi oleh Ye Chen? Sampai sekarang, apakah hidup atau mati Lu Hou tidak diketahui. Sekarang Ye Chen muncul di sini, mereka tidak akan membiarkan Ye Chen pergi dengan mudah. Katakan, bagaimana dengan putraku, King Yun? Dia adalah seorang biarawan. Biksu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat marah. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar Ye Chen? Ini mempermainkan mereka. Cari kematian. Salah satu puncak terkuat di alam kosong segera dimulai, dan sebuah pedang melintas. Melihat ini, Ye Chen segera mulai mengeluarkan tombak perang kaisar penyihir itu. Dia menghancurkan Jian Mang yang mendekat dengan tombak, lalu menggenggam Jining Xuang dengan satu tangan, dan dia melompat keluar dari pengepungan. Tinggal, Zhao King dan yang lainnya marah dan ngeri. Kekuatan magis yang mengerikan ditembak satu demi satu. Jian Mang, bayangan tinju, sidik telapak tangan, alat magis, dan lampu pedang menekan Ye Chen dengan luar biasa, dan orang yang menonton mati rasa. Daluo Sending, sekarang. Pada saat kritis, Ye Chen mengorbankan Daluo Sending, melindunginya dan Jining Xuang secara instan. Bang, Pound, Kuang Sial, semua serangan langit menghantam Daluo Sending tanpa kecuali, itu adalah Daluo Sending tebal, dan mereka hampir retak di tempat. Jika tidak, Daluo Sending dilemparkan oleh Daluo Sending. Luo Sending dicetak dengan kata Dunjia Tian-Tian, dan aku takut itu akan patah di tempat. Tapi itu adalah momen ketika Ye Chen menggenggam Jining Xuang dan melangkah di tangga misterius, seperti orang suci di langit. Hentikan dia. Di belakangnya, Zhao King meraung. Segera, ke arah tempat Ye Chen berjalan pergi, awan dan jatuh berguling-guling, dan sosok hitam mengamuk seperti laut. Bunuh dalam sekali jalan, Ye Chen menghancurkan kekosongan dalam satu langkah, memegang pisau Tyrannosaurus, dan pedang muncul.
Bunga-bunga darah mekar, dan orang-orang di sekitar mereka jatuh sepotong demi sepotong, tapi tidak ada yang bisa menghentikan langkah Ye Chen. Di sisinya, Ji Ningsuang ditarik oleh Ye Chen, dan dia kadang-kadang melirik Ye Chen. Topengnya menutupi wajahnya, tetapi kata kebencian yang menghisap darah sangat luar biasa. Mau tidak mau mata Ji Ningsuang menjadi kabur, tubuhnya yang terluka parah menggigil, tetapi tangan yang memeganginya terasa sangat hangat. Hentikan aku, Ye Chen berteriak keras, seperti dewa perang berdarah. Jalan yang dilaluinya dipenuhi dengan darah dan tulang. Singkatnya, Ji Ningsuang terbangun dari kekaburan. Dia buru-buru melihat ke depan. Tentara Qing Yun yang mengejar tentara Heng Yue dan Zheng Yang yang dikalahkan berbalik, dan pada saat ini sedang berkumpul dari kuartet. Dia tahu bahwa Qing Yun berusaha membunuhnya. Anda tahu, dia bukan hanya penguasa Zheng Yang Song cabang ke-9, tapi dia juga penguasa Zheng Yang Song di masa depan. Seberapa penting orang semacam ini, bahkan jika dia tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Hari ini, orang-orang Qing Yun Zong berpikir begitu, dan dia tidak bisa meninggalkan siapapun. Jelas, waktu Ye Chengxuan memang tidak buruk. Qing Yun Zong ingin meninggalkan Ji Ningsuang. Dia ingin menyelamatkan Ji Ningsuang. Ini adalah dua kontradiksi ekstrim. Jika dia ingin meninggalkan Ji Ningsuang, dia harus menghadapi pasukan Qing Yun Zong. Pada saat ini, Ye Chen menyesalinya. Jika saya mengetahuinya, saya seharusnya tidak mengambil bayi itu. Saya harus mengambil Ji Ningsuang sebelum kekacauan. Lebih baik sekarang, pasukan koalisi Heng Yue dan Zheng Yang tersebar dan melarikan diri. Pasukan Qing Yun Zong baru saja dibebaskan untuk membersihkan mereka. Bunuh. Bunuh aku. Ada orang-orang yang menghancurkan dari semua sisi, hitam dan luar biasa, bergulung-gulung dengan awan, membunuh langit, memekik di langit dan pecah di angkasa. Beri aku Yuan nyata. Melihat pasukan kuartet terbunuh, Ji Ningsuang mengirimkan pesan kepada Ye Chen. Itu bagus. Ye Chen menyapu dengan tikaman, dan kemudian dikirim ke Ji Ningsuang melalui telapak tangan. Bola bergulir Goblin Yuan terluka, dan dia tidak memiliki kekuatan spiritual. Jika dia ditambah dengan Zhen Yuan, kekuatan tempurnya tidak akan diabaikan. Elemen Goblin. Merasakan energi luar biasa yang ditransmisikan dari telapak tangan Ye Chen, mata Ji Ningsuang yang indah masih memiliki sedikit kejutan. Namun, situasi hari ini tidak memungkinkannya untuk terlalu terkejut. Laut misterius terbuka. Dengan bisikan lembut Ji Ningsuang, tanda dengan alis redup mekar lagi, dan lautan roh misterius di bawah kakinya muncul. Yu Chen mewariskan padanya banyak goblin bumi, cukup untuk mendukung penglihatan berbakat dari tubuh misterius ini. Segera, dia penuh dengan sengsia yang indah, dengan 3 lampu dewa berwarna-warni yang melekat di tubuhnya, dan bahkan helai rambut diwarnai dengan senhua. Dia suci dan tak bernoda, seperti Dewi 9 surga. Hao Yu Xing He, buka. Di sini, Ye Chen juga membuka visi berbakat dari tubuh kuno yang sunyi. Pada kaki itu adalah galaksi emas yang bergulir, seperti lautan. Setiap gas emas yang mengalir sangat deras, memekik dalam kehampaan. Dibandingkan dengan Ji Ningsuang, dia penuh dengan kemuliaan ilahi yang menyilaukan, mengenakan baju besi langit, dia penuh cahaya keemasan, dan tubuhnya terbuat dari emas, seperti dewa perang yang bertarung di 8 Wastelens. Aku sebelum kamu, setelah. Ye Chen melepaskan tangan giok Ji Ningsuang, pedang naga kidal, tombak perang kaisar penyihir tangan kanan, menginjak Hao Yu Xing He yang berputar, dan bergegas ke depan. Setiap kali dia menembak, ada banyak siluet yang jatuh. Kemudian, setelah tenggelam oleh galaksi emas, bahkan mayat-mayat itu dihancurkan menjadi kabut darah. Di belakangnya, Ji Ningsuang menginjak lautan roh-roh misterius, lengan batu giok terus melambai, banyak kekuatan magis sering dimainkan, tetapi mereka semua adalah pertahanan rahasia, yang harus ia lakukan hanyalah membantu Ye Chen untuk memblokir serangan di belakangnya. Bunuh. Kemarahan tentara Qing Yun mengguncang langit, dan itu luar biasa. Hentikan aku. Ye Chen bergetar di langit. Dia benar-benar pahlawan dunia, tanpa pertahanan. Setiap kali dia mengayunkan pedang naga dan tombak Raja Penyihir, pasukan Qing Yun akan mengosongkan area yang luas, dan pasukan tekanan hitam terbunuh olehnya. Pada saat ini, jika diabaikan dari udara, itu adalah lautan gelombang hitam, tetapi di lautan, ada 2 sungai yang bergulir, 1 emas cerah dan 3 dewa warna-warni lainnya bertahan. Jangan katakan itu, kalian berdua bekerja sama dengan cukup baik. Di sini, mata Taeksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, seolah-olah dia bisa melewati mereka dan melihat pemandangan perang di sini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.